Ada kekuatan dalam firman-Mu lah, ada kemampuan yang akan kami miliki untuk menapaki hari-hari hidup kami, karena kami bukan hanya menjalaninya tanpa arti, tetapi ada panggilan yang Tuhan percayakan pada kami untuk kami penuhi. Tolong kami supaya kebenaran firman Tuhan ini dapat kami pahami, dapat kami lakukan dengan setia di dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Urapilah juga bibir dan lidah hamba-Mu sehingga apa yang disampaikan hanya apa yang seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus yang telah menjadi firman yang hidup, kami naikkan doa kami ini. Amin. Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai ayat yang ke-21. Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun anakmu." Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Dia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbatnya itu habis, dibuangnyalah anak itu ke semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Dia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Demikianlah firman Tuhan yang kita boleh terima pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang menerima firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini apa yang menjadi tema dalam kita merenungkan firman Tuhan adalah kasih setia Allah menuntun hidup dalam kebenaran. Nah, ketika kita berbicara tentang kasih setia, apa maknanya? Kata kasih dan kata setia, ya. Setia itu apa? Setia adalah konsisten, ya, di dalam melakukan sesuatu, di dalam menjalani sesuatu.
setia kepada keluarga, ya. Berarti konsisten di dalam mewujudkan tanggung jawab, ya, kepada keluarga. Cinta kasih kepada istri, suami, anak-anak, ya. Setia, ya. Itu kata yang sangat penting. Ya, setia berarti konsisten di dalam memenuhi tanggung jawab, ya. Bukan setia yang diplesetkan, ya, katanya ada setia yang lain tuh. Setiap tikungan ada katanya, ya. Bukan itu, tapi konsisten setia di dalam menjalani kehidupan di tengah keluarga. Setia menjalani hidup sebagai anggota jemaat. Selalu konsisten dalam ambil bagian dalam setiap kegiatan, dalam setiap program, mendukung dan selalu rindu untuk hadir, ya, di dalam hidup persekutuan. Setia pada pekerjaan dan sebagainya, banyak sekali, ya. Jadi artinya kesetiaan adalah sekali lagi sikap yang terus menerus, kontinuitas, berkelanjutan. Apalagi kalau bicara tentang kasih, berarti kasih yang tidak pernah berubah, ya. Kasih yang selalu konsisten. Nah, tetapi bagaimana nilai-nilai kasih setia itu apabila dilakukannya oleh pihak manusia, ya. Kalau manusia berbicara tentang kasih setia, memang rasanya sangat sulit, ya, untuk bisa mewujudkannya secara sempurna, ya. Kadang-kadang manusia dalam bukan kadang-kadang, ya, seringkali manusia di dalam kelemahannya karena berbagai kondisi dan situasi yang dia jalani, lingkungan yang mengitarinya, ya, menyekitarinya itu membuat seseorang atau siapapun bisa saja berbalik ataupun tidak lagi konsisten dalam jalan yang telah ditempuhnya. Dalam hal ini ketika kita berbicara tentang kebenaran, tentunya di dalam kapasitas kita sebagai murid-murid Kristus, ya. Banyak perubahan yang terjadi dan terbuka peluang yang begitu luas bagi manusia kalau dia mau berupaya untuk setia, tetapi lebih besar peluang untuk tidak setia kepada Tuhan, ya. Ada kisah yang terjadi, ya, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar bagaimana ceritanya, kisah ketika sebuah lukisan, ya, dibuat oleh seorang maestro, Leonardo da Vinci. Lukisan perjamuan terakhir, mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mendengar, ya. Apa yang terjadi di balik pembuatan atau pelukisan dari lukisan tersebut, ya. Nah, waktu, ya, Leonardo da Vinci melukis, ya, mudah waktu awalnya dia mencari model bagi sosok Yesus, seorang yang lemah lembut, gitu, ya. Dia bisa menemukannya. Tapi kemudian dia kesulitan untuk mencari sosok Yudas, wajah yang mengekspresikan seorang yang licik, ya, seorang pengkhianat, ya. Dia mencari dan mencari kemana-mana, tapi akhirnya dia punya pikiran, wah, pasti akan mudah didapatkan kalau saya pergi ke penjara. Betul, di penjara dia mendapatkan orang tersebut yang sosok dengan pemikiran dan kriteria dia. Saat dia mau mulai melukis, apa yang terjadi? Ternyata sang model ini menangis terseduh-seduh dan memeluk dia. Apa yang terjadi? Nah, sang model ini berkata, "Tuan, berapa puluh tahun yang lalu Tuan memanggil saya, memilih saya untuk menjadi model dari tokoh Yesus. Tapi sekarang saya hadir sebagai Yudas dan memang saya pantas diberikan model seperti itu. Karena memang jalan kehidupan saya sudah berubah. Saya tidak lagi setia, saya menjadi seorang penjahat, saya tidak lagi melakukan kebenaran, justru yang saya lakukan adalah kejahatan-kejahatan. Kebaikan sudah saya tinggalkan dan inilah sosok saya yang sekarang." Nah, saudara, sungguh miris sekali kisah yang terjadi. Dan memang apa yang dikatakan sebagai bertahan, ya,
setia di dalam melakukan kebaikan, kebenaran, kasih, keadilan, dan apapun yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan itu tidak mudah. Tidak semudah telapak tangan. Ya, tidak semudah membalikan telapak tangan karena ada banyak tantangan yang dialami seperti yang tadi saya ungkapkan. Ya. Jadi kita juga dengar bahwa banyak sekali orang-orang yang mengalami perubahan dari orang yang baik, yang penuh kasih, ya, yang sebelumnya juga adalah orang-orang yang setia di dalam melakukan kehendak Tuhan, ya, melakukan panggilan di tengah keluarga, pelayanan dan sebagainya, pada akhirnya bisa menjadi tidak setia. Inilah kelemahan dan betapa rapuhnya manusia, diri kita. Tapi juga tidak mungkin, ya, tidak mungkin untuk tidak akan mustahil kalau kita bisa menjadi sosok orang yang tetap teguh dan setia. Kalau apa? Kalau kita melihat keberadaan kita diperhadapkan dengan apa yang Allah lakukan bagi kita. Karena apa? Karena Allah itu adalah Allah yang setia dan tidak bisa diganggu gugat. Kesetiaannya itu selalu dapat dan selalu dapat dilakukan bagi kehidupan kita. Ya, dia tidak pernah ingkar janji. Dia selalu konsisten di dalam menepati apa yang dia janjikan. Dia selalu memelihara, dia selalu peduli, dia selalu memperhatikan. Dan karena pemeliharaan Allah lah kita boleh ada sebagaimana apa adanya kita saat ini, saudara. Sekali lagi, jadi ketika Allah bicara tentang kesetiaan, kasih setia, pemeliharaan, itu tidak akan pernah diingkarinya. Dan saudara, inilah juga yang tampak jelas di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini. Bahwa Allah tetap menyertai dan memberkati Hagar dan Ismail. Ismail dan keturunannya akan menjadi bangsa yang besar sebab bagaimanapun juga dia adalah anak kandung Abraham. Saudara, pembacaan kita mengungkapkan satu kisah yang terjadi dalam kehidupan Hagar dan Ismail. Mereka diusir karena ada kecemburuan dari Sarah bahwa dia takut Ismail akan menjadi ahli waris. Dan kemudian ia meminta Abraham untuk mengusir mereka. Abraham akhirnya menuruti usul istrinya dan dia lakukan itu setelah dia mendengarkan janji Allah bahwa dia akan menjadikan Ismail sebagai bangsa yang besar. Dan janji Allah itulah yang membuat Abraham mengambil keputusan untuk mengusir Hagar dan Ismail. Ini yang terjadi. Memang peristiwa itu akan dan pasti sangat menyakitkan, ya, bagi Hagar dan Ismail. Mungkin juga Hagar merasa dirinya adalah korban, seperti juga peribahasa yang mengatakan habis manis sepah dibuang mungkin, ya. Perjalanan juga yang mereka lalui menjadi semakin berat karena mereka harus melintasi padang gurun. Hagar pun mulai putus asa dan itu terjadi ketika mereka kehabisan air. Dan bahkan dia membuang Ismail ke semak-semak. Dan disinilah Allah menyatakan kasih setianya bahwa dia turun tangan, Allah turun tangan untuk mengutus malaikatnya untuk memberitakan bahwa Ismail akan menjadi bangsa yang besar. Dan Allah juga yang membuka mata Hagar sehingga ia dapat melihat ada sebuah sumur. Allah menyelamatkan mereka, saudara. Jadi jelas sekali Allah tidak melupakan janjinya. Agaknya Hagar sendirilah, ya, yang telah melupakan janji Allah yang didengarnya sewaktu dia melarikan diri dari majikannya. Ya, dalam kejadian sebelumnya, dalam Kejadian 16 ayat 10 dikatakan itu. Nama Ismail yang berarti Allah mendengar sebenarnya dan seharusnya menjadi prasasti bagi Hagar. Ya, menjadi satu hal yang harusnya dapat mengingatkan dia terus bahwa Allah akan, ya, menyertainya, ya. Allah mendengar seruannya, Allah peduli kepadanya. Tetapi inilah sekali lagi dia melupakan itu karena dia merasa bahwa penderitaan telah menghampiri dan harus dihadapinya. Nah,
Ya, seperti umumnya manusia, inilah kenyataan dalam pergumulan, dalam persoalan-persoalan ya yang kita alami, seringkali kita melupakan, mengabaikan janji Allah. Kita mengabaikan kasih setia Allah di dalam kehidupan kita. Padahal jelas saudara, kalau kita mau melihat betapa luar biasanya kasih Allah tak terukur dalamnya, kesetiaannya juga tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Dalam setiap musim, dalam setiap perkara ya, dan keadaan apapun yang kita alami saudara. Apapun yang terjadi, haruslah kita merenungkan bahwa sungguh-sungguh Allah adalah Allah yang Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Sekarang kita sudah lebih dari 2 tahun menjalani hidup yang ada di masa pandemi ini saudara, yang tidak pernah terpikirkan. Kondisi yang terjadi 100 tahun yang lalu ya, seabad ya, ini konon katanya ini siklus yang terjadi setiap abad ya, seabad sekali. Yang terjadi di masa lalu ternyata kita alami. Ternyata kita gumuli dan ya ini bersama-sama kita masuki. Mungkin di antara kita sudah pernah merasakan bagaimana terpapar ya COVID itu. Kami sekeluarga juga alumnus ya, pernah mengalami itu. Betapa sangat menderita ya, sesak nafas dan sebagainya. Bahkan lebih menyedihkan lagi, mungkin kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi karena terenggut oleh COVID ini dan sebagainya saudara. Jadi banyak hal yang kemudian terjadi menjadi efek dari masa pandemi ini. Masalah ekonomi, sosial dan sebagainya. Tidak mudah kehidupan yang dapat kita tempuh di masa-masa sekarang ini saudara. Tapi hal yang memberikan kita kekuatan adalah kita akan tetap dapat menjalani semuanya ini apabila kita menumpukan harapan kita, pengharapan dan asa kita, iman kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang selalu memelihara kehidupan kita. Kita menjalani hidup ini memang tidak melesat seperti anak panah. Kita menjalani hidup ini baiknya memang seperti spiral saudara. Apa maksudnya? Kita melangkah ke depan, kemudian kita merenung, kita melihat lagi ya ke belakang. Apa yang sudah kita jalani, apa yang sudah kita lalui. Kemudian kita melanjutkan lagi dan kita merenung dan kita melihat lagi. Merenungkan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita yang tidak pernah berubah. Dan inilah yang menjadi syukur kita. Jadi janjinya itu bukan sekedar janji tetapi yang selalu ditepati. Saat kita berdoa, kita berkomunikasi, kita menyampaikan segala harapan-harapan kita kepada Tuhan. Ya. Dia selalu mendengar, dia selalu peduli, dia memperhatikan. Hanya saja memang jawaban dari doa kita itu tidak selalu sesuai dengan apa yang kita mau. Ada doa harapan kita yang tertunda. Ada juga harapan kita yang dijawab tetapi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mengapa? Inilah peranan dan kapasitas Allah sebagai Bapa kita ya. Karena dia tahu apa yang terbaik yang patut diberikan pada kita ya. Seorang Bapa yang baik tidak dengan serta-merta memberikan apa yang diinginkan oleh anaknya. Mungkin ada proses untuk menunggu. Mungkin juga ada jawaban di mana sama sekali tidak sesuai dengan apa yang kita angankan. Karena Bapa yang baik lebih tahu apa yang terbaik bagi anak-anaknya. Dan waktunya juga dia tahu waktu yang tepat bagi anak-anaknya saudara. Nah,
inilah hal yang menguatkan kita. Mau berbicara tentang pergumulan, persoalan memang tidak pernah ada henti-hentinya. Selama kita menjalani kehidupan ini, selalu ada tantangan. Tapi sekali lagi saat kita berjuang untuk bertahan, mengikut Dia, dan mengikut Tuhan bukan cuma berarti ikut-ikutan. Ya, artinya ada komitmen yang sungguh dalam hidup kita. Mengikut Dia, melakukan kehendaknya dan berjalan di dalam kebenarannya. Mengikut Dia, bertahan dalam iman. Melakukan apa yang menjadi panggilannya tanpa ragu, tanpa inkonsistensi. Jadi artinya berubah-ubah. Kadang benar-benar setia, kadang-kadang tidak setia. Terus kemudian sadar lagi dan untuk kemudian menjadi setia dan kemudian melupakan kembali panggilan kita dan seterusnya. Tidak, tentunya. Sekali lagi selalu konsisten, bertekun, taat dan sungguh-sungguh dalam melakukan panggilan Tuhan. Itu adalah hal yang menjadi sumber kekuatan kita, yang menjadi penopang utama di dalam menjalani kehidupan ini. Tidak ragu-ragu di dalam memenuhi panggilan kita. Dan inilah yang menjadi kunci kemenangan utama di dalam kehidupan kita. Taat di dalam Dia, setia melakukan kebenaran. Ya, bukan cuma kata-kata semata. Ya, bukan cuma keinginan semata, tetapi menjadi suatu hal yang patut kita upayakan dari waktu ke waktu. Mampukah kita lakukan itu? Saya yakin, kita semua yakin. Kita semua punya potensi, punya talenta, punya peluang yang terbaik yang Tuhan beri pada kita. Sekali lagi, bukan karena apa yang ada pada kita, tetapi karunia Allah lah yang diberikan kepada kita. Di tengah-tengah tantangan zaman yang semakin kuat untuk membawa anak-anak Tuhan menyimpang dari kebenaran, pada saat yang sama Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kita. Di tengah-tengah pergumulan-pergumulan dan tawaran-tawaran dunia yang kerap melanda kita untuk mengabaikan perintah Tuhan dan panggilan Tuhan, kita tetap meyakini bahwa Roh Kudus-Nya ada memelihara hidup kita dan berdiam dalam hati kita untuk memampukan kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Dan sebagai Gereja Kristen Pasundan, kita telah menyelesaikan apa yang menjadi rencana besar selama ini, yakni terselenggaranya sidang sinode ke-29 dengan keputusan-keputusan yang ada di dalamnya, dengan program-program yang ada di dalamnya. Semuanya menjadi hal yang patut untuk kita dukung dan kita juga sertakan di dalam doa kita. Demikian juga di dalam pelayanan-pelayanan kita bersama, sehingga semua komitmen dan semua hal yang menjadi kesepakatan kita bersama sebagai Gereja Kristen Pasundan dapat kita penuhi. Sekali lagi, Allah yang Immanuel adalah Allah yang melengkapi setiap kita melakukan kebenaran dan panggilannya sampai Maranatha. Amin.